Di permukaan, ini adalah potret keluarga dengan struktur yang stabil. Namun, di dalamnya, bersemi perasaan-perasaan yang tak pernah terduga oleh siapapun. Ratnasari, seorang wanita di awal usia 50-an, menikah lagi dengan seorang pria berusia 70-an. Dari pernikahan suaminya yang sebelumnya, ia memiliki anak tiri yang sudah dewasa. Salah satunya adalah Bima Prakoso, seorang pria berusia 40-an yang kembali ke rumah orang tuanya setelah bercerai. Pagi menjelang, sang ayah sudah berangkat dari rumah untuk rapat subuh. Ratna, seperti biasa, menyiapkan sarapan di dapur lalu berdiri di depan kamar Bima untuk membangunkannya. Awalnya, itu hanyalah sebuah tindakan tulus dari seorang ibu yang merawat anaknya. Namun, baik Ratna maupun Bima sama sekali tidak tahu makna apa yang akan tersembunyi di balik kebiasaan kecil itu di kemudian hari. Tok, tok, terdengar suara ketukan di pintu. Bangunlah. Dia perlahan bangkit sambil bergumam, "Sudah pagi, ya?" "Sudah. Ayahmu sudah berangkat dari tadi. Katanya ada rapat." Bima menghela napas sambil menyingkap tirai. "Berangkat pagi-pagi buta lagi, ya. Sarapan sudah siap. Cepat keluar." Usia Ratna dan Bima tidak terpaut jauh. Awalnya, Bima butuh waktu berbulan-bulan sampai lidahnya terbiasa memanggil wanita itu ibu. Panggilan itu pun dimulai karena paksaan dari ayahnya yang terus-menerus memintanya. Di atas meja makan, tersaji sup hangat dan lauk pauk yang tertata rapi. Bima duduk di kursinya dengan rambut yang masih acak-acakan. "Pasti tidur larut malam lagi, kan? Hanya menyelesaikan beberapa laporan. Kalau kamu sakit, tidak ada yang bisa menggantikan pekerjaanmu. Karena itulah ibu merawatku seperti ini, kan?" Ratna sejenak menghentikan sendoknya dan menatap Bima. "Pandai sekali kamu bicara." Sebuah tawa singkat terdengar, tetapi ada arus perasaan aneh yang melintas di udara. Saat itu, belum ada apapun yang terjadi. Dan keduanya bahkan tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi di masa depan. Dalam perjalanan ke kantor, Bima yang duduk di kursi pengemudi menelepon ayahnya. Jawaban singkat yang terdengar dari seberang telepon membuatnya menghela napas dalam-dalam, seperti biasa. Selalu sibuk, kursi penumpang di sebelahnya kosong, tetapi anehnya, ia merasa seolah-olah kursi itu diduduki oleh Ratna. Malam harinya, ketika Bima kembali ke rumah, lampu dapur menyala. Ratna, dengan celemek terpasang, sedang memanaskan sup dalam diam. Bima berdiri di ambang pintu, menatap punggungnya sejenak, lalu berkata, "Ibu pasti sendirian seharian, ya? Sudah biasa. Jangan khawatir. Kalau begitu, setidaknya aku harus pulang lebih cepat." Ratna menoleh dan menatapnya. Terjadi kontak mata sesaat, lalu ia kembali menghadap ke kompor. Di meja makan, hanya kuah sup yang tersisa. Sambil mengisi gelas Bima dengan air, Ratna berkata dengan ringan, "Kamu juga sudah lama hidup sendiri. Perlu aku carikan calon istri lagi?" Bima sejenak menghentikan sendoknya dan menatapnya. "Kalau ada orang seperti ibu, saya bersedia bertemu." Ratna tersenyum tipis mendengar jawabannya. Memangnya apa bagusnya menikah lagi? Semuanya sama saja. Justru karena sama, itu bagus. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Hening sejenak, dan arus perasaan aneh kembali melintas di antara mereka. Malam itu, saat hendak tidur, Bima merasakan perasaan yang ganjil. Kata-kata Ratna terus berputar di kepalanya. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Apakah itu hanya nasihat biasa? Ataukah ada makna lain di baliknya? Pagi berikutnya dimulai dengan cara yang sama. Tok, tok, suara ketukan pintu. "Bangunlah." Namun, kali ini reaksi Bima berbeda. "Tidak bisakah? 5 menit lagi? Nanti terlambat." Terdengar nada yang berbeda dalam suara Ratna dari balik pintu. Lebih lembut, lebih ramah. "Benar tidak mau bangun? Aku akan bangun kalau ibu yang membangunkanku langsung." Itu adalah kalimat yang dilontarkan sebagai lelucon, tetapi keheningan yang aneh menyelimuti ruangan. Beberapa hari berlalu. Sang ayah masih sibuk,
dan waktu yang dihabiskan Ratna dan Bima berdua di rumah semakin sering. Masih belum bangun juga. Kali ini, Ratna membuka pintu dan masuk ke dalam kamar. Bima masih bergelung di bawah selimut, tidak bergerak sedikit pun. "Kamu jadi manja sekali," kata Ratna sambil menarik ujung selimutnya. Pundak telanjang Bima pun terlihat. "Dingin. Kalau bangun, tidak akan dingin." Ratna duduk di ujung tempat tidur. Anehnya, tindakan itu terasa begitu alami. "Bu, sungguh, 5 menit lagi saja, tidak boleh. Sarapannya nanti dingin." Bima perlahan bangkit. Pandangan Ratna tertuju sejenak pada sosok Bima dengan rambut acak-acakan dan piyama yang dikenakannya. Mandi dan keluarlah. Saat Ratna hendak berdiri, Bima dengan lembut memegang pergelangan tangannya. "Terima kasih. Sudah merawatku seperti ini. Itu sudah kewajibanku." Namun, Ratna tidak menarik tangannya. Bima pun tidak melepaskannya. Hening sejenak. Lalu Ratna yang lebih dulu menarik tangannya dan berdiri. Cepat keluar. Setelah pintu tertutup, Bima menatap tangannya sendiri. Sentuhan lembut tangan Ratna barusan seakan masih tersisa. Rutinitas pagi yang berulang itu perlahan mulai berubah. Tidur larut lagi, ya. Kali ini, Ratna menyingkap tirai, membiarkan sinar matahari masuk. "Zilau, harus bangun." Bima duduk sambil mengucek matanya. Saat itulah Ratna melihat salah satu kancing piyamanya terbuka. "Kancingmu." Ratna mendekat secara alami untuk mengancingkannya. Namun, Bima menahan tangannya. "Biar aku sendiri." "Ah, ya." Tetapi tangan mereka masih saling bertautan. Wajah Ratna menjadi sangat dekat dengan Bima. "Ibu." "Ya? Bolehkah saya berpikir yang aneh-aneh?" Napas Ratna terdengar sedikit lebih berat. "Pikiran apa?" "Ibu sama sekali tidak terasa seperti seorang ibu bagi saya." Itu adalah sebuah pengakuan yang berbahaya. Ratna mencoba menarik tangannya, tetapi Bima menggenggamnya lebih erat. "Mas Bima, aku tahu ini tidak seharusnya terjadi." Ratna mencoba berdiri, tetapi Bima melingkarkan lengannya di pinggangnya. "Sekali ini saja. Bolehkah kita jujur sekali saja?" Hati Ratna pun goyah. Malam-malam yang sepi, kehampaan yang tak terisi, semua itu mengaburkan akal sehatnya. Ini benar-benar tidak boleh. Namun, ia tidak pergi. Pagi itu, mereka melewati batas. Sesuatu yang tak dapat diubah telah terjadi di antara Ratna dan Bima. Tangan Bima yang gemetar membelai pipi Ratna, dan Ratna, dengan mata terpejam, menerima sentuhan itu. Apa ini akan baik-baik saja? Sudah terlambat. Suara Ratna berbeda dari biasanya. Lebih rendah, lebih penuh harap. Di bawah sinar mentari pagi yang menyinari mereka, sebuah hubungan terlarang dimulai. Dalam pelukan Bima, Ratna menemukan kembali sisi dirinya sebagai seorang wanita yang telah lama ia lupakan. "Ibu, jangan panggil aku begitu. Setidaknya untuk saat ini." "Kalau begitu, Ratna." "Ya, itu lebih baik." Mereka saling menatap, mengukuhkan dimulainya sebuah hubungan baru. Namun, pada saat yang sama, mereka tahu betapa berbahayanya hal ini. "Kalau ayah tahu, dia tidak boleh tahu," kata Ratna sambil meletakkan jarinya di bibir Bima. "Ini rahasia kita berdua." Maka, dimulailah hubungan rahasia mereka. Sejak saat itu, pagi hari menjadi berbeda. Masih dimulai dengan suara ketukan pintu, tetapi maknanya telah berubah total. "Masih belum bangun juga?" Suara Ratna kini mengandung nuansa yang berbeda. "Aku akan bangun kalau ibu yang membangunkan." Kalimat itu kini telah menjadi kode di antara mereka. Ratna masuk ke kamar dan duduk di samping Bima. "Kamu semakin manja, ya? Kira-kira karena siapa, ya?" Bima menarik tangan Ratna dan membawanya ke dalam pelukannya. "Cepat bangunkan aku. Aku masih tidur. Bagaimana cara aku membangunkanmu?" Suara lembut Ratna membuat jantung Bima berdebar. Terserah Ratna saja. Maka, ritual pagi yang manis di antara mereka pun dimulai. Ratna tahu cara khusus untuk membangunkan Bima,
dan Bima selalu menantikan cara itu. Ah, sebentar lagi. Tidak bisa, nanti terlambat. Namun, Ratna tidak berhenti. Keduanya tidak ingin kehilangan momen ini. Di tengah sinar matahari pagi yang menembus celah tirai, waktu rahasia mereka berlalu. Seiring berjalannya hari, hubungan mereka semakin dalam. Namun, pada saat yang sama, risikonya pun semakin besar. Ayah bilang pulang jam berapa hari ini? Tanya Bima sambil memeluk Ratna. Sekitar jam 9. Mungkin. Kalau begitu, kita masih punya waktu. Mas Bima, ini terlalu berbahaya. Namun, tidak ada nada penolakan dalam suara Ratna. Saat makan malam, sang ayah pulang. Bagaimana harimu? Tanya sang ayah pada Bima. Tidak ada yang istimewa. Hanya membereskan pekerjaan kantor. Kamu, Ratna, apa yang kamu lakukan? Hanya pekerjaan rumah tangga. Seperti biasa, Ratna dan Bima berusaha keras untuk tidak saling memandang. Namun, di bawah meja, kaki Bima dengan sengaja menyentuh kaki Ratna. Ratna terkejut dan menumpahkan air minumnya. Loh, kamu tidak apa-apa? Tanya sang ayah dengan cemas. Iya, tidak apa-apa. Hanya tidak sengaja. Bima memberikan tisu sambil tersenyum tipis. Ratna menerima tisu itu dengan wajah memerah. Akhir-akhir ini kamu sepertinya pelupa, kata sang ayah tanpa curiga. Ucapan itu membuat keduanya semakin tegang. Malam itu, setelah sang ayah tertidur, Ratna pergi ke kamar Bima. Terlalu berbahaya. Tadi waktu makan malam. Maaf. Tadi hanya iseng. Ini terlalu berbahaya untuk dianggap iseng. Namun, Ratna tidak meninggalkan kamar Bima. Justru, ia melangkah lebih dekat. Suatu hari, seperti biasa, mereka berdua menjadi semakin berani. Suatu sore, sang ayah tiba-tiba pulang lebih awal. Saat itu, Ratna dan Bima sedang berada di ruang keluarga bersama. Bima sedang bersandar di bahu Ratna, sambil menonton TV ketika suara pintu depan terbuka terdengar. Loh, ayah pulang? Bima buru-buru memperbaiki posisinya. Tumben pulang cepat, kata Ratna, berusaha menyembunyikan kegugupannya sambil berdiri. Rapatnya selesai lebih awal. Kalian sedang apa? Hanya menonton TV. Bersama. Pandangan sang ayah menajam. Ya. Dramanya seru, jawab Ratna dengan canggung. Oh ya? Drama apa? Saat itu, yang tayang di TV adalah berita. Keduanya saling pandang dengan panik. Ah, tadi baru ganti saluran, Bima cepat-cepat mencari alasan. Sang ayah menatap mereka dengan curiga, tetapi tidak bertanya lebih jauh. Malam itu, Ratna berkata kepada Bima, ini terlalu berbahaya. Kita sudahi saja. Ratna, jangan. Ini benar-benar akan menjadi berbahaya. Tetapi Bima tidak bisa melepaskan Ratna. Begitu pula sebaliknya. Sekali lagi saja. Yang terakhir. Sambil berkata begitu, keduanya tahu bahwa ini tidak akan menjadi yang terakhir. Seiring hubungan mereka yang semakin dalam, mereka menjadi lebih berhati-hati. Ritual setiap pagi kini menjadi waktu yang paling berharga dalam sehari. Masih belum bangun juga, ya? Suara Ratna sudah penuh dengan makna yang berbeda. Bagaimana cara ibu akan membangunkanku? Kamu tahu, kan? Dengan cara kita. Bima menyerahkan dirinya pada sentuhan lembut Ratna. Ratna tahu cara istimewa untuk Bima, dan cara itu semakin intim setiap kalinya. Ratna, stay, jangan bersuara. Pagi rahasia mereka terus berlanjut. Namun, sore itu, krisis datang. Sang ayah tiba-tiba menelepon dari kantor. Bima ada di rumah? Ya, ayah. Jantung Bima serasa berhenti berdetak. Bersama Ratna? Ya. Kenapa? Tidak apa-apa. Nanti malam saja kita bicara. Setelah telepon ditutup, Bima berlari ke arah Ratna. Gawat. Sepertinya ayah curiga. Bagaimana ini? Padahal kita sudah hati-hati. Sekarang bagaimana? Keduanya gemetar ketakutan. Rahasia mereka sepertinya berada di ambang terbongkar. Malam tiba.
Udara terasa berat ketika sang ayah pulang ke rumah. Bima, Ratna, duduklah. Keduanya duduk di sofa dengan hati cemas. Aku bukan orang bodoh. Kalimat pertama sang ayah membuat wajah keduanya pucat pasi. Belakangan ini, aku merasakan ada sesuatu yang berbeda di antara kalian. Suara sang ayah terdengar dingin. Dengarkan sampai selesai. Awalnya aku pikir hanya perasaanku saja. Tapi beberapa hari terakhir, aku yakin Ratna tidak bisa mengangkat kepalanya. Begitu pula Bima. Apa yang terjadi di antara kalian selama aku tidak ada? Hening panjang menyelimuti ruangan. Akhirnya, Bima membuka mulut. Ayah, saya minta maaf. Minta maaf untuk apa? Kami telah melewati batas. Tangan sang ayah gemetar menahan amarah. Sejauh mana? Sejauh mana kalian melangkah? Ratna mengangkat kepalanya dan berkata, ini salah saya. Saya yang cukup. Suara sang ayah membuat seisi rumah hening. Besok pagi, kemasi barang-barangmu, Bima. Ayah, pergi sekarang juga. Malam itu adalah malam terpanjang bagi mereka semua. Keesokan paginya, Bima mengemasi barang-barangnya. Ratna menyiapkan sarapan terakhir di dapur. Mau makan? Bima menggelengkan kepalanya. Maafkan aku, Ratna. Aku yang minta maaf. Seharusnya aku lebih berhati-hati. Keduanya saling menatap. Itu adalah momen terakhir mereka. Mas Bima. Ya, aku tidak menyesali waktu-waktu ini. Bima pun mengangguk. Aku juga. Aku tidak akan pernah melupakannya seumur hidupku. Bima yang membawa tasnya berjalan menuju pintu depan. Ratna mengikutinya dari belakang. Di ambang pintu, Bima berbalik. Jaga dirimu baik-baik. Mas Bima juga. Suara mobil perlahan menjauh. Ratna tertinggal sendirian di rumah yang kosong. Ayahnya pergi ke kantor, dan Bima telah pergi. Ratna kembali sendirian, seperti dulu. Namun, di sudut hatinya, pagi-pagi itu masih tersisa waktu-waktu rahasia yang manis. Beberapa hari kemudian, sebuah pesan masuk ke ponsel Ratna dari Bima. Apa kabar? Ratna hendak mengetik balasan, lalu menghapusnya. Dan mengetik lagi. Baik, kamu juga. Lalu ia menambahkan. Kadang aku teringat pagi hari. Balasan dari Bima tidak kunjung datang. Tapi itu saja sudah cukup. Beberapa cinta memang tidak pernah berakhir. Namun, itu tidak berarti cinta itu benar. Ratna pun tahu itu. Bahwa apa yang mereka lakukan adalah pengkhianatan yang tak termaafkan. Mengkhianati ayahnya, keluarga, dan moralitas. Bima pun begitu. Sekalipun ia kesepian, sekalipun itu tulus, ia tahu itu adalah hal yang seharusnya tidak pernah dilakukan. Namun, mereka merindukan waktu itu. Meskipun tahu itu salah, meskipun seharusnya menyesalinya, manusia memang makhluk yang penuh kontradiksi. 2 tahun berlalu sejak saat itu. Ratna masih tinggal di rumah itu. Tetapi segalanya telah berubah. Sikap suaminya terhadap Ratna berubah total sejak hari itu. Nada bicara yang hangat telah hilang, digantikan oleh kesopanan yang dingin. Ia memperlakukannya seperti pengurus rumah tangga, tidak lebih dan tidak kurang. Tidak ada lagi percakapan, tidak ada lagi perhatian. Suatu hari, ketika suaminya berusia 74 tahun, seorang pengacara datang ke rumah. Membicarakan tentang pembagian warisan. Ibu adalah istri yang sah secara hukum, jadi tentu saja ibu punya bagian. Mendengarkan kata-kata pengacara, Ratna sadar. Suaminya telah mengatur segalanya. Rumah, perusahaan, tabungan. Bagian yang akan jatuh ke tangan Ratna hanyalah batas minimum yang diatur oleh hukum. Itu pun disertai dengan syarat-syarat yang rumit. Apakah ada persiapan lain yang Bapak siapkan? Tanya pengacara dengan hati-hati, tetapi suaminya hanya menggeleng. Hanya itu jawabannya. Barulah Ratna mengerti posisinya dengan jelas. Ada orang yang mengira ia menikah demi harta, tetapi pada kenyataannya, hampir tidak ada yang akan menjadi miliknya.
Suaminya telah menyingkirkannya sepenuhnya, bahkan jauh sebelum perselingkuhannya dengan Bima terbongkar. Sementara itu, bagaimana kabar Bima? Ia tinggal sendirian di sebuah apartemen di Jakarta. Terputus sepenuhnya dari ayahnya. Ia dipecat dari perusahaan dan mengalami kesulitan finansial. Tetapi ia menerima semua itu. Dan 6 bulan yang lalu, seseorang yang baru muncul dalam hidupnya. Seorang janda yang tinggal di apartemen yang sama. Selamat pagi, baru bertemu ya. Pertemuan di lift menjadi awal mula. Wanita itu berusia awal 40-an, pendiam dan tenang. Awalnya mereka hanya saling sapa, tetapi percakapan mereka perlahan bertambah. Terkadang mereka pergi ke supermarket bersama atau minum kopi. "Apakah Anda tidak berniat menikah lagi?" tanya wanita itu dengan hati-hati. Wajah Ratna terlintas di benak Bima. Namun, ia mengangguk. "Ada. Saya ingin menata kembali hidup saya sekarang." Ya, Bima berusaha menata masa lalunya dan memulai hidup baru. Ia ingin mengubur waktu-waktunya bersama Ratna. Beberapa hari yang lalu, ia melamar wanita itu. "Maukah kau menikah denganku?" "Ya, aku mau." Jawaban yang sederhana, tetapi bagi Bima, itu berarti sebuah awal yang baru. Pernikahan dijadwalkan bulan depan. Akan diadakan secara sederhana, hanya dihadiri keluarga, tapi ada yang aneh. Seharusnya ia bahagia, tetapi ada sudut hatinya yang terasa hampa. Setiap kali terbangun di pagi buta, ia teringat pagi-pagi itu. "Masih belum bangun juga?" Suara lembut Ratna terngiang di telinganya. Namun, Bima menggelengkan kepala. Sekarang adalah waktunya untuk benar-benar mengakhiri semua ini. Pada saat yang sama, Ratna juga menghadapi perubahan. Suaminya tiba-tiba jatuh sakit. Diagnosis dari rumah sakit sangatlah kejam. Waktunya tidak banyak lagi. Kata-kata dokter membuat Ratna terkejut. Situasi di mana ia akan benar-benar sendirian sudah di depan mata. Suaminya, bahkan di ranjang rumah sakit, tetap memperlakukannya dengan dingin. Sepertinya ia tidak akan pernah memaafkannya sampai akhir. "Panggilkan perawat saja." Suaminya bahkan menolak sentuhan Ratna. Yang bisa ia lakukan hanyalah merawatnya dengan dingin. Dan 3 bulan kemudian, suaminya meninggal dunia. Banyak orang datang ke pemakaman, tetapi sosok Bima tidak terlihat. Pembagian warisan dimulai. Seperti yang sudah diduga, yang didapat Ratna hanyalah bagian waris menurut hukum. Itu pun disertai berbagai syarat dan batasan. Rumah ini akan dijual dalam waktu 1 tahun. Ibu hanya bisa tinggal di sini sampai saat itu. Mendengarkan penjelasan pengacara, Ratna merasa masa depannya suram. Di usianya yang pertengahan 50-an, ia tidak punya tempat tujuan. Di tengah semua itu, ia mendengar kabar pernikahan Bima. Kabar itu datang dari seorang kenalan. Katanya Mas Bima menikah lagi. Acaranya diam-diam. Mendengar kata-kata itu, hati Ratna terasa hancur. Ia ditinggalkan sendirian, sementara Bima memulai hidup baru. Pada akhirnya, apa yang tersisa bagi mereka? Kenangan manis, romantisme cinta terlarang. Bukan. Yang tersisa bagi Ratna adalah rasa bersalah karena telah mengkhianati suaminya, luka yang dalam, dan masa tua yang sepi. Yang tersisa bagi Bima adalah penyesalan karena telah mengkhianati ayahnya dan beban untuk memulai hidup baru. Bagi Anda yang mendengarkan kisah mereka, ada pesan yang ingin saya sampaikan. Betapa tindakan yang dilakukan karena terbawa emosi sesaat dapat menyakiti begitu banyak orang. Betapa satu kesalahan dapat menghantui kita untuk waktu yang sangat lama. Tidak semua hal bisa dibenarkan hanya karena dibungkus dengan nama cinta. Terkadang, ada perasaan yang harus ditahan, dan ada batas yang tidak boleh dilewati. Kisah Ratna dan Bima adalah sebuah peringatan. Peringatan tentang kenyataan pahit yang tersembunyi di balik godaan manis. Kenikmatan sesaat yang mereka pilih kembali sebagai penderitaan seumur hidup. Keluarga yang hilang, kepercayaan yang hancur, dan akhir hidup yang sepi. Itulah harga yang harus mereka bayar karena melanggar tabu.
Jika kisah hari ini berkesan di hati Anda, mohon dukung kami dengan subscribe dan like. Kami akan segera kembali dengan cerita lainnya. Terima kasih.